Negara harus hadir dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arah jelas. Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Terjebak dengan embel-embel oknum, akhirnya kalau memberikan punishment secara keorganisasian itu jadi agak sulit, agak panjang itu rentetannya, harus ada rekomendasi, evaluasi dan sebagainya Pak Susto. Tapi menurut Pak Susto sebetulnya memang harus dibina dulu atau dibinasakan langsung? Baik, saya akan bercerita agak panjang dikit ya. Pertama menanggapi Satgas ya. Saya 35,5 tahun jadi polisi. Kalau nggak salah ikut Satgas itu 20 kali lebih. Hasilnya ya gini-gini saja. Apa tuh gini-gini aja apa tuh? Ya artinya tidak efektif. Tidak efektif. Nah, tapi apapun berterima kasih kepada Presiden yang sudah menimbulkan gagasan untuk menertibkan preman berbaju ormas. Ini bagus sekali. Ini kita membangunkan kita untuk mengangkat akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya jelas pertama adalah kemiskinan. Kedua kebodohan, ketiga pengangguran, keempat ketidakadilan. Ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan saya masukkan di situ? Ya. Adanya pendudukan tanah, adanya pendudukan perusahaan, itu karena tidak adil. Ada putusan pengadilan yang sudah 11 tahun lebih tidak dieksekusi. Dilaporkan kepada pengadilan, pengadilan diam, dilaporkan kepada aparat, aparat diam. Nah kemana? Apa harus dilaporkan pada Tuhan? Mereka lari ke situ. Artinya ketidakadilan. Yang berikut, kalau ini ketenaga kerjaan tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, pendidikan mereka baik, nggak ada ormas-ormas yang anggotanya akan melakukan sesuatu yang negatif. Pasti mereka sesuatu yang dilakukan adalah positif. Kita lihat banyak juga ormas yang sangat bagus yang positif. Ada ormas terbesar bahkan berkelas dunia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain ormas keagamaan maupun ormas daripada parpol itu bagus semua. Nah tapi ada yang tertentu ini kita anggap ini mereka yang miskin, mereka yang kelaparan. Nah itulah yang harus diatasi. Cara ngatasinya apa? Akar masalahnya diatasi. Kemiskinan, kelaparan, pengangguran, ketidakadilan diatasi. Urusan perut ya, urusan ekonomi ya. Nah pemerintah harus hadir. Bukan saya membanggakan saya di Jawa Barat dulu pernah. Ada yang namanya ormas apa itu gajah oleng atau gajah apa itu yang memalak truk-truk yang lewat. Begitu saya selaku Kapolda perintahkan harus habis, habis dia. Tapi habisnya kapan? Saat saya jadi Kapolda, karena akar masalahnya tidak selesai. Pengangguran, selesai saya jadi Kapolda, ada lagi. Ada di pasar-pasar yang memintai toko-toko storan. Saat saya jadi Kapolda habis. Setelah saya jadi Kapolda selesai. Bukan karena hebatnya saya, karena mereka takut. Itu aja. Karena akar masalahnya tidak bisa diatasi oleh polisi. Siapa yang harus mengatasi? Pemerintah. Jadi setelah diatasi sementara, tapi bisa muncul lagi, timbul lagi. Nah ini yang harus diatasi. Berarti dari hulu ke hilir ya, holistik hulu ke hilir, penyelesaiannya. artinya kemudian bagian pembinaan anak buahnya Pak Wamen ya. Ini harus hadir. Banyak sekali ormas yang berbaju yang namakan LSM dan sebagainya. Baik. Dan ini celakanya yang berbaju LSM ini bekerja sama dengan aparat juga. Contohnya ada LSM yang mengatakan LSM lingkungan, tapi bukan yang terdaftar di Jakarta. Ada LSM pembangunan. Datang ke pembangunan jalan, wah ini kurang tebalnya segini, nanti buat surat. Suratnya dikirim ke aparat penegak hukum. Nanti aparat penegak hukumnya, oh ini laporan informasi dari ini. Dipanggillah kepala dinas. Dipanggillah kepala daerah. Atau siapa yang dipanggil terkait, nggak tahu ujungnya apa. Nah ini artinya LSM yang tadinya ormas ini sudah bekerja sama dengan aparat. Ada kerjasama, kemudian ada backingan. Ada backingan. Satu lagi Mbak. Ini saya dengar, saya udah jadi rakyat jelata ini di luar. Mereka katakan, Pak, kami ini hanya korbannya beberapa orang. Tapi, Bapak tahu nggak mbahnya, king of the king daripada preman? Saya bilang nggak tahu. Itulah mafia, Pak. Di mana sih tempatnya mafia? Di pengadilan, Pak. Di Mahkamah Agung 1 triliun gitu, Pak.
Oh. Kemudian BBM. Ini mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Oh. BBM, Ya. 1.000 triliun, mafia tambang, Ya. mafia pajak, mafia tanah. Jadi ini preman berdasi ya? Iya, dan Elit ini. kalau preman-preman berdasi ini tidak diberantas, preman yang kayak gini, Pak, kami ngisi perut. Iya, iya. Ini Baik. Mbak Sylvia, bukan saya membela preman. Preman kita berantas secara hukum. Oke. Tapi mbahnya preman yang namanya mafia, mungkin ada di sekitar. Baik. Banyak sekali persoalannya, Bang Goni. Holistik sekali dijelaskan oleh Pak Susno dari hulu ke hilirnya. Kalau begitu pertanyaan saya masih valid ini. Dibina, memang sebaiknya dibina, dibinasakan atau kombinasi keduanya? Kalau mau ini persoalan selesai. Menurut saya, ya pemerintah harus tegas. Kalau memang dia tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan rekomendasi dari Depdagri atau dari Menkumham, ya harus dibinasakan. Karena tujuan dia itu kan berorganisasi itu terdaftar di Kumham dan Depdagri, itu dia harus paham itu. Harus fungsinya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak lagi dikatakan premanisme. Ya, saya kurang sepakat lah kalau ormas itu dikatakan premanisme. Ini kan tergantung antara Depdagri dengan Kumham. Ini mana sih yang betul-betul sah, legalitasnya yang mana yang kita harus pakai. Ini dua-duanya juga berpayung hukum gitu ya. Jadi kalau dia terdaftar sama kekuatan yang di Kumham ini mana lebih kuat. Ini kan multitafsir menurut saya. Jadi harus pemerintah ini tegas. Kalau memang ini tidak layak ya sudah tidak dikeluarkan. Ya, kan harusnya ada ukurannya gitu ya. Kalau dia mendirikan ormas itu dari Depdagri ini, dia harus punya perwakilan di seluruh wilayah atau bagaimana? Ada standarisasinya. Jadi jangan hanya terdaftar dia melaksanakan pendaftaran dan sebagainya. Oke. Itu yang maksud saya. Baik. Jadi pemerintah ini harus tegas. Berarti ini kita harus dijawab oleh Pak Wamen kalau begitu. Di sini ada kebingungan Pak Wamen soal legalitas ya. Legalitas. Kalau yang satu berbadan hukum, yang Iya. satu hanya mengantongi SKT, ini Iya. mana yang lebih kuat? Kalau membuat pelanggaran bagaimana ukurannya, indikatornya juga seperti apa? Bagaimana menjawab semua itu Pak Wamen? Sebetulnya sudah jelas kok semua. Artinya semua akan berproses untuk menjadi badan hukum, menjadi subjek hukum agar bisa memperoleh bantuan, agar diakui dalam bekerja sama dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya yang terdaftar itu kemudian berproses menuju badan hukum. Nah, tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, itu betul. Realita di lapangan sangat dipahami oleh teman-teman kepala daerah. Ada ormas yang betul-betul fokus pada isu-isu yang bermanfaat untuk warga. Ada ormas yang punya tendensi motif ekonomi, ada ormas yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, ini setiap kepala daerah pasti paham anatomi ini. Itu pertama. Dan yang kedua, ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina begitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas begitu. Dan sanksinya itu macam-macam. Ini semua biasanya dibicarakan di Forkopimda. Mana yang dibina, dibangun komunikasi, mana yang diproses hukum, mana yang individu. Dan bahkan sebetulnya secara organisasi bisa saja ormas itu diberikan sanksi misalnya tidak dibolehkan mendapatkan hibah. Ya, atau kemudian hibahnya diusut, penggunaan seperti apa, bisa dilacak, bisa dicek. Kemudian masuk ke pasal pencucian uang, bisa saja. Nah itu semua tergantung tadi, wadahnya kan sudah ada Satgas yang baru dibentuk. Ataupun sebetulnya secara permanen, secara kelembagaan itu Forkopimda. Ada Pak Kapolres, Dandim, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kapolda. Nah di situ kan dibicarakan gitu ya, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Semuanya tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Wamendagri, Kang Bima Arya sudah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Bang Zul, nanti juga saya akan ke Anda lagi bersama dengan narasumber di studio. Tapi kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.